Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Apa kabarnya? Kita telah melewati minggu PTS minggu lalu. Kita akan bahas soal PTS-nya hari ini. Soal PTS Seni Budaya kelas 8. Kita mulai saja. Nomor 1. Bentuk seni rupa dibedakan menjadi, jawabannya adalah D. 2. Kenapa 2? Jawabannya ada di nomor 2. Titik-titik merupakan bentuk seni rupa. Jawabannya adalah D. Seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi dan 3 dimensi. Nomor 3, berikut ini merupakan seni rupa 2 dimensi adalah 2 dimensi itu apa? Karya seni atau bentuk seni yang tidak memiliki ruang, tidak bisa dilihat dari segala arah, biasanya dari depan, yaitu adalah D. Lukisan. Patung, arca, monumen merupakan patung itu kan 3 dimensi. Kemudian arca itu apa? Arca itu patung yang ada di depan atau di taman candi, di sekeliling candi, itu namanya arca. Kemudian C, monumen. Monumen juga bisa berbentuk patung atau memiliki ruang. Jadi poin A, B, C merupakan 3 dimensi. Untuk poin. Untuk nomor 4, dilihat dari bentuknya, gambar hitam putih dalam kertas merupakan seni rupa. Gambar hitam putih. Kuncinya adalah gambar hitam putih dalam kertas merupakan seni rupa. Jawabannya adalah D. 2 dimensi. Nomor 5, di bawah ini merupakan golongan seni rupa 2 dimensi kecuali. Golongan seni rupa 2 dimensi ini kecuali lukisan, gambar, foto. Bukan. Foto, gambar, lukisan merupakan 2 dimensi karena tidak memiliki ruang atau bisa dilihat hanya dari satu arah. Jawabannya adalah D. Patung, karena patung merupakan bentuk seni rupa 3 dimensi. Lanjut ke nomor 6. Dalam kegiatan menggambar di mana membutuhkan objek untuk dilihat kemudian dituangkan ke dalam bentuk gambar merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah B. Menggambar model. Selanjutnya nomor 7. Tujuan utama menggambar model adalah. Jawabannya adalah B. Menggambar objek semirip mungkin. Itu kenapa alasannya saya ajari teknik shading, pencahayaan, terus gelap terang, sketsa. Seperti itu. Agar sampean menggambar itu mirip dengan objek yang sampean gambar. Selanjutnya nomor 8. Salah satu prinsip menggambar model di bawah ini yang benar adalah C. Komposisi. Lanjut ke nomor 9. Salah satu prinsip menggambar model di bawah ini yang benar adalah prinsip menggambar model selain komposisi adalah D. Unity. Yang dimaksud proporsi adalah, proporsi itu apa? Jawabannya adalah B. Perbandingan ukuran satu dengan yang lainnya. Lanjut ke nomor 11. Penggambaran objek memberikan kesan adanya kesatuan unsur yang terpadu merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah C. Unity atau kesatuan. Kenapa tidak B. Unity atau proporsi? Proporsi ini sendiri ya. Proporsi ini sendiri. Ini unity bukan arti dari proporsi. Unity artinya adalah kesatuan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 12. Susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa merupakan pengertian dari A. Komposisi. Lanjut ke nomor 13. Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar. Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan merupakan pengertian dari A. Keseimbangan. Gelap terang merupakan gelap terang itu apa? Yaitu unsur menggambar model.
Lanjut ke nomor 15. Unsur-unsur menggambar model di bawah ini adalah unsur-unsur menggambar model apa saja? Garis, bidang, bentuk, tekstur. Jawabannya adalah D. Nomor 16. Berikut ini merupakan salah satu unsur menggambar model. Kecuali. Udah jelas jawabannya. Udah jelas jawabannya ya. Jawabannya yang salah adalah D. Logam. Apa itu logam? Itu kan benda, bukan unsur menggambar model. Nomor 17. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang. B. Nomor 18. Benda yang tertimpa cahaya akan mengalami di mana ada bagian gelap dan ada bagian terang. Merupakan pengertian dari A. Gelap terang. Lanjut ke nomor 19. Dalam penggambaran bentuk benda akan terkesan bobot, ringan, dan berat. Merupakan pengertian dari C. Tekstur. Lanjut ke nomor 20. Pensil yang digunakan untuk sketsa bertekstur keras adalah jenis H. Jawabannya A. Kenapa bukan B? B itu tebal. H ini keras. Terus garisnya itu tidak terlalu hitam, masih samar-samar dan mudah dihapus. Karena teksturnya keras itu mudah dihapus, maka dari itu akan lebih baik digunakan untuk sketsa sebelum finishing, atau jarang digunakan untuk mengarsir jenis H ini. Untuk nomor 21, sedangkan pensil yang biasa digunakan untuk finishing dengan tekstur tebal dan lunak, yaitu jawabannya adalah jenis B. Jenis B, poin A yang benar. Dari B, terus 2B, 3B, 4B, dan seterusnya itu tebal. Nomor 22, berikut ini merupakan jenis-jenis arsiran dalam menggambar. Salah satunya adalah jenis arsiran apa saja? Salah satunya cross hatching. Ada hatching, ada cross hatching, terus doodle, scribble, dan masih banyak lagi. Nah, ini doodle merupakan teknik arsir dengan menggunakan cara doodle itu gimana? Digosok. Jadi sampean menggores-goreskan pensil dahulu, kemudian sampean gosok dengan tisu, kertas, tangan. Tuh namanya digusel. Namanya teknik doodle, digosok. Nah, ukuran kertas yang sering digunakan dalam menggambar adalah, poin ini adalah A yang benar, A4 dan A3. Nomor 25, ukuran proporsional yang terdapat pada saat menggambar manusia berdiri berukuran sebanyak, jawabannya adalah 8 kepala. Masih ingat yang saya jelaskan di beberapa minggu lalu? Lanjut ke nomor 26. Yang termasuk pose yang dilakukan oleh manusia di bawah ini, kecuali. Kita bahas satu-satu. Dari poin B, merentangkan tangan. Nah, ini pose apa bukan? Itu pose. Coba sampean bisa berdiri dan meregangkan tangan, merentangkan tangan seperti sampean sebelum melakukan senam. Nah, itu pose. Kemudian C, berdiri. Nah, berdiri itu juga termasuk pose. Kemudian duduk juga termasuk pose. Nah, jawabannya yang salah adalah tertawa. Tertawa itu apa? Termasuk ke ekspresi. Nomor 27, pose pada gambar ilustrasi sangatlah banyak, antara lain. Jawabannya adalah C, berlari, melompat, duduk. Kenapa A, B, D salah? Dari poin A yang salah adalah dari poin tersenyum. Kemudian poin B adalah poin jawaban bersedih yang termasuk ekspresi ya. Dan poin D adalah marah, sedih, flat itu termasuk ke dalam ekspresi.
Kemudian nomor 28, jika terdapat karya sastra puisi dengan bertemakan sedih, maka ilustrasi yang cocok adalah C. Ilustrasi kesedihan. Nomor 29. Berikut ini merupakan alat untuk mewarna kecuali. Alat untuk mewarna kecuali A. Watercolor, B. Crayon, C. Eraser, dan D. Acrylic color. Nah, kecuali yo. Jawabannya adalah eraser. Eraser kan penghapus. Masa alat untuk mewarna itu penghapus? Nomor 30. Kegiatan menggambar sebagai penguat sebuah cerita di mana pembaca bisa lebih berimajinasi adalah, jawabannya adalah gambar ilustrasi A. Nomor 31. Objek ilustrasi dapat berupa gambar. Objek ilustrasi yo, apa kemarin? Yang pertama adalah manusia, terus hewan dan tumbuhan. Jadi poin ini adalah yang benar adalah D. Nomor 32. Naruto merupakan sebuah ilustrasi cerita khas Jepang. Ilustrasi cerita khas Jepang. Cerita ilustrasi Naruto bisa disebut D. Komik. Nomor 33. Gambar yang berfungsi menghibur dan berisikan cerita humor disebut kartun. D. Nomor 34. Sebuah ilustrasi atau gambar yang berfungsi untuk mengisi bagian kosong pada buku atau media lain disebut. Nah, kuncinya adalah mengisi bagian kosong. Jawabannya adalah vignette, untuk menghias bagian yang kosong. Nomor 35. Bentuk objek gambar ilustrasi dengan tema fabel. Cerita fabel. Biasanya menggunakan objek hewan sebagai penokohannya, yaitu hewan di poin D. Yang benar. Nomor 36. Karikatur merupakan cerita bergambar dengan cerita sindiran maupun humor yang sering dimuat pada media massa. Karikatur biasa terdapat di koran. D. Ekspresi adalah proses pengungkapan. D. Ekspresi manusia terbagi menjadi 3 ekspresi dasar sebelum dikembangkan ke dalam ekspresi yang lebih luas lagi. 3 ekspresi dasar tersebut antara lain flat, sad, dan angry. Nomor 39. Ketika menggambar seorang yang sedang marah, maka ekspresi yang cocok untuk digambarkan adalah C. Angry, marah. C. 40. Terakhir, 40 berikut ini adalah salah satu ekspresi yang dikembangkan dari 3 ekspresi dasar adalah. Kita bahas satu-satu. Ekspresi dasar apa saja? Flat, poin flat udah ada. Kemudian sad udah ada. Dan angry. Nah, flat, angry, sad ini adalah ekspresi dasar. Kemudian ekspresi yang dikembangkan dari 3 ekspresi dasar, salah satu dari ekspresi dasar ini adalah cry. Cry itu apa? Menangis. Menangis bisa menangis dari sedih dan bisa menangis dari bahagia. Udah ya. Dari pembahasan soal PTS ini ada yang mau ditanyakan, bisa saya tanyakan. Atau ada yang, Pak, saya jawabannya ini kok ternyata ini. Nah, bisa saya tanyakan langsung ke saya. Untuk tugas di minggu ini tidak saya beri tugas dulu karena kita akan masuk bab selanjutnya, bab 3 di minggu depan. Nah, tugasnya minggu depan saja karena masih banyak yang tugasnya belum ngumpul, tugasnya masih menumpuk, teman-teman. Ya, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya atau ada salah kata atau belibet kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.